Hari ini kita akan membahas tema sharing is caring dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat sama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya ingin memulainya dengan, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu Cristiano Ronaldo ya. Seorang mega bintang sepak bola. Ya, banyak orang tahu dia, mungkin saja ada yang belum tahu ya. Dalam sebuah interview bersama Piers Morgan, ia bercerita ketika ia masih berlatih ya di akademi sepak bola di Portugal. Dia tinggal di asrama bersama dengan teman-temannya karena memang mereka sedang ada dalam pelatihan itu. Karena jauh dengan orang tua, ya kadang-kadang mereka itu merasa lapar di tengah malam atau menjelang tengah malam begitu ya. Nah, karena itu mereka berusaha mencari makan untuk mengisi perut mereka yang kosong. Tetapi karena mereka nggak punya uang, mereka nggak bisa beli. Di dekat camp mereka itu ada restoran McD, ya, restoran McD, dan mereka ketuk itu dan mau tutup gitu ya. Ketuk restoran itu bertanya, ada nggak roti sisa atau burger sisa yang bisa kami makan karena kami lapar gitu ya. Nah, ada seorang karyawati yang namanya Etna ini. Dia ini bekerja di situ dan melihat kasihan ya kepada anak-anak ini yang lapar. Mau beli nggak ada uang. Akhirnya dia minta izin dulu ke manajernya, boleh nggak kasih roti sisa. Maksudnya roti sisa di sini itu roti yang tidak terjual pada hari itu, sehingga ya mereka sharing ke anak-anak yang minta itu. Dan itu terus mereka lakukan selama mereka ada di camp itu. Setidaknya seminggu sekali ketika mereka lapar begitu ya, mereka keluar, mereka minta roti atau burger yang sisa. Dan itu dilakukan oleh Etna itu berulang kali. Puluhan tahun berlalu Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyangka bahwa anak yang dulu pernah dia kasih rotinya menjadi superstar.
mega bintang terkenal luar biasa ya. Hampir semua orang di dunia ini mungkin tahu dia. Dan orang ini teringat pada masa itu. Di dalam wawancara ini dia cerita. Dia bilang, saya mencari orang yang dulu sering tolong saya ketika saya lapar. Saya ingin cari dia tapi saya kehilangan kontak dia. Melalui cara ini dia bilang, saya berharap bisa bertemu dengan orang itu. Saya ingin membalas kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup saya ketika saya susah dahulu. Singkat cerita, melalui interview ini tersebar dan akhirnya dia menemukan sosok wanita yang pernah tolong dia ketika dia kelaparan itu. Bapak Ibu Saudara, pertolongan atau bantuan kecil yang kita buat untuk seseorang yang mungkin menurut kita nggak akan mampu membalasnya kepada kita, mungkin akan mengubah hidup orang, mengubah hidup seseorang. Bantuan kecil yang kita buat mungkin akan mengubah hidup seseorang dan mungkin juga kebaikan itu akan berbalik kepada saudara, kepada kita. Kita mungkin meremehkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Bagi hal ini kayaknya nggak terlalu berarti deh, gitu ya. Tapi itu sesuatu yang berarti bagi orang lain. Jika kita berkata kepada seorang bahwa saya peduli padanya dan mengasihinya, maka pertanyaan berikutnya adalah apa buktinya? Sebab kepedulian atau kasih sayang mengisyaratkan adanya bukti, bukan hanya janji. Mustahil kita berkata bahwa saya mengasihi atau peduli kepada seorang tanpa kita memberikan sesuatu kepadanya sebagai bukti kasih itu. Bapak Ibu Saudara, mengasihi atau peduli tanpa memberi adalah omong kosong. Gak mungkin. Itu suatu hal yang gak mungkin. Kita berkata, saya mengasihi dia, tapi saya tidak memberikan sesuatu kepadanya. Pertanyaan berikutnya adalah, pemberian apa yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada seorang sebagai bukti kalau kita peduli dan mengasihinya? Apakah uang? Apakah kekayaan? Mobil, rumah, dan lain sebagainya? Apakah itu berharga? Yes, berharga. Ini semua mahal harganya. Tidak semua orang pun memilikinya. Tetapi apakah itu paling berharga? Tidak. Itu bukanlah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup ini. Ya, banyak orang berhenti hanya kepada pemberian yang bersifatnya materi, ya. Dan kita berpikir itulah hal yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada seorang. Jika semua materi ini adalah hal yang paling berharga, maukah kita menukarkan hidup kita dengan materi? Kita dikasih semua barang ini dengan harga nyawa kita. Ada yang mau? Kata firman Tuhan, untuk apa kita memiliki seisi dunia ini kalau kita harus kehilangan nyawa kita? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian. Makanan menjadi gak ada artinya kalau gak ada tubuh kita. Kita gak hidup, maksudnya kita mati. Orang mati gak membutuhkan makanan, benar? Orang mati tidak membutuhkan pakaian. Ya, kecuali untuk penguburan terakhir. Sebagai penghormatan kepada dia. Tetapi sesungguhnya tidak membutuhkan pakaian lagi. Jadi semua harta kekayaan tidak ada artinya lagi ketika kita tidak memiliki hidup lagi. Alias sudah mati. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menyadari betapa hidup di dunia ini yang sangat singkat ini. Paling mentok ya 100 tahun lah kalau paling panjang. Ada orang bisa hidup 60, 70, ada bonus 80. Paling mentok 100 tahun, lebih dikit. Habis itu ada penderitaan. Kita menyadari hidup itu begitu berharga. Ya, sehingga kita tidak akan menukarkan hidup kita dengan apapun.
Ya, karena menjadi tidak ada artinya itu semua. Nah, kita mulai dari bagian ini. Hidup itu berharga. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari dari hidup itu berharga. Sekalipun tidak semua orang memandang hidup itu berharga. Sebab kita menyaksikan, mungkin hari-hari kita menyaksikan betapa mudahnya orang menghilangkan nyawa orang lain. Ya, ada orang saling membunuh karena uang, karena jabatan, karena tersinggung, karena urusan cinta, karena perang dan lain sebagainya, kekuasaan. Seolah hidup itu tidak berharga, ya. Jadi orang seperti sangat mudah untuk menghilangkan nyawa seorang. Hidup itu seolah enggak berharga. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa membuat manusia hidup kembali, enggak bisa. Ketika sudah waktunya selesai dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang semua manusia pasti mati, tetapi mati karena alasan yang tidak wajar, ya. Itu sangat menyedihkan hati, di mana kita melihat nyawa itu begitu mudah dihabisi, itu miris gitu ya, dengan cara yang tidak wajar. Ya, kalau mati karena memang usia, karena sakit, ya sudahlah, memang itu sudah jalannya, caranya, ya. Nah, inilah yang mendorong Rasul Paulus dan para rasul lainnya, yaitu para murid Yesus Kristus, begitu giat untuk memberitakan Injil. Karena mereka tahu, ya, memberitakan Injil itu artinya menyelamatkan jiwa manusia. Bukan hanya dari kematian di dunia ini, tetapi dari penghukuman kekal Allah yang menanti. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Karena itu kita menyaksikan, ya, orang, ya, para misionaris dari luar negeri datang untuk memberitakan Injil. Dan di tempat kita ini juga ada rekan-rekan kita yang Tuhan pakai untuk melayani, memberitakan Injil. Kita harus berdoa juga bagi mereka. Karena mereka Tuhan sudah taruh hati untuk memberitakan Injil. Karena mereka tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Di tengah-tengah kita ada para hamba Tuhan yang Tuhan kirim untuk melayani, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan di kota ini. Mereka harus bersusah payah. Para rasul itu harus bersusah payah berkeliling satu tempat ke tempat lain, menghadapi berbagai hambatan dalam perjalanan mereka, ditolak bahkan terancam nyawa mereka. Tetapi mereka tetap harus pergi untuk memberitakan Injil. Sharing is caring. Kita peduli pada orang, harus ada sesuatu yang dibagikan. Apa itu? Firman Tuhan. Sesuatu yang paling berharga, yang melebihi materi, yang melebihi harta kekayaan, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena Injil itulah yang bisa menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman hukuman Allah. Bapak Ibu Saudara, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya, mungkin kita menganggap enteng, ya, satu orang mati di luar Tuhan, enggak apa-apa, cuma satu. Tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga. Herbert Einstein berkata begini, hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada orang lain. Mungkin konteks dia ngomong adalah bagaimana kita bisa tolong orang di dunia ini. Tetapi kalau berdasarkan firman Tuhan, hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada orang lain adalah Injil. Karena Injil itulah yang dapat membawa orang kepada keselamatan kekal, yaitu hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, karena hidup begitu berharga, Rasul Paulus dan para rasul itu pergi memberitakan Injil. Salah satunya adalah di Tesalonika. Nah, kita mau melihat pelayanan Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus lakukan di sana? Di Tesalonika, ayat yang kita baca hari ini. Pelayanan Rasul Paulus itu gak mudah, ya. Pelayanannya penuh tantangan. Jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas dan Timotius.
Paulus pertama kali tiba di sana di kota Tesalonika itu sekitar tahun 50 Masehi. Sebuah perjalanan misi yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Mereka harus berlayar dan berjalan kiloan meter, ya, ratusan kilometer, ya, menghadapi berbagai tantangan, ancaman bahaya untuk memberitakan Injil kepada orang Tesalonika. Ketika mereka tiba di sana pun enggak disambut dengan sangat baik. Ya, ketika mereka datang di bait-bait Allah, di sinagog gitu ya, tempat orang Yahudi berkumpul, mereka itu ditolak, ya, bahkan ingin ditangkap untuk dipenjara karena Paulus dianggap mengganggu. Nah, ini sedang memberitakan Injil, dia dianggap mengganggu, dia dianggap sebagai ancaman. Dan itu berulang kali dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak patah semangat. Mereka nggak patah semangat. Mereka terus memberitakan, akhirnya ada orang-orang yang mau bertobat. Percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan terbentuklah jemaat di Tesalonika. Mereka terus melakukan, memberitakan. Seperti ya gereja kita ini. Dulu nggak ada gereja ini. Tapi ada hamba Tuhan yang Tuhan panggil dari negeri yang jauh sekali untuk memberitakan Injil di sini. Sehingga adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga ada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Pak Suwardi, Pak Sin cerita kepada saya. Dulu kami itu dijemput ya di Pak Sin, saya maaf pakai namanya Bapak ya Pak. Dicatat ya, memberikan contoh. Dia kasih tahu, dulu kami dijemput, diantar dan lain sebagainya. Dulu kami itu Buddha, tapi akhirnya saya percaya pada Tuhan, ya. Neneknya percaya pada Tuhan, ya benar ya nenek. Dan akhirnya juga orang tua percaya pada Tuhan, karena ada berita Injil yang terus disampaikan. Pelayanan itu nggak pernah mudah, penuh tantangan, tetapi harus terus dilakukan. Yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus adalah, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah melayani dengan hati yang tulus dan murni. Di ayat 3-6 dikatakan ya, mereka itu melayani dengan sangat luar biasa. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan dan maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena itu kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tanpa ketulusan dan motivasi yang murni tidak mungkin Paulus dan rekan-rekan mau memberitakan Injil dan pergi ke sana. Karena terlalu banyak risiko, terlalu banyak tantangan yang dihadapi. Paulus dan rekan-rekannya ya tidak mencari keuntungan dari pelayanan mereka. Mereka tidak berusaha mencari simpati, pujian atau sanjungan dari pelayanan mereka lakukan. Baik dari jemaat maupun dari orang lain, enggak. Mereka mengajarkan firman Tuhan dengan jujur, dengan terbuka sekalipun risikonya mereka tidak disukai oleh banyak orang. Seorang jemaat pernah berkata begini, jangan mencari keuntungan dari pelayanan di gereja. Kalau mau cari untung ya bisnis ya. Keuntungan bisnis bisa kita bawa untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Itu baru benar katanya. Wah, saya sangat salut dengan kata-kata jemaat ini ya. Jemaat yang sangat dewasa, mengerti ya. Mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan sudah dewasa secara rohani. Gereja bukan tempat untuk cari keuntungan, memang bukan tempatnya. Ini bukan tempat bisnis. Tapi gereja adalah tempat kita melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dalam banyak hal. Melalui banyak hal. Termasuk dengan harta kekayaan yang kita miliki. Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa terus disampaikan. Kalau kita nggak bisa pergi, ada orang lain yang bisa
pergi kita utus mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, selain gereja kita juga punya sekolah di tempat ini. Sekolah kita ini adalah ladang untuk bagi kita bisa bermisi memberitakan Injil. Karena anak-anak setiap hari ya tanpa kita harus bersusah payah untuk mengumpulkan mereka. Mereka duduk diam di sekolah, mereka mendengarkan devosi, mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan itu adalah ladang yang luar biasa. Mari kita dukung juga sekolah kita. Jangan kita tutup mata, itu kan urusan sekolah. Enggak, itu urusan kita bersama. Ya, ini adalah ladang yang harus kita kerjakan bersama. Tanggung jawab kita bersama. Di sana ada ladang yang sangat luas dan terbuka untuk memberitakan ini. Ada banyak orang yang anak-anak belum percaya dan orang tua mereka juga belum percaya. Ya. Dengan hati yang tulus ya. Tadi saya sudah baca ayatnya tadi. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah melayani dengan kasih. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berkata bahwa kami telah merawat, ya, seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh anak-anaknya. Dan yang kedua ini dikatakan seperti Bapa yang menasihati dan menguatkan hati anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, orang tua punya tanggung jawab untuk merawat, untuk menasihati, untuk menguatkan anak-anak mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang di Tesalonika. Mereka melihat ini anak-anak yang harus dijaga. Ini anak-anak yang harus dirawat. Ini anak-anak yang harus dikuatkan hati mereka supaya mereka enggak mudah mundur. Sekalipun tantangan mereka hadapi. Melayani tanpa kasih akan terasa hambar. Itu hanya akan terasa sebagai sebuah kewajiban. Hasilnya enggak akan dampak apa-apa. Yaitu akan berlalu begitu saja, tapi enggak akan berdampak besar. Enggak akan mengubah banyak hal. Tapi ketika dilakukan dengan kasih, ketika dengan hati yang mengasihi, seperti seorang ibu, seperti seorang ayah mengasihi anak-anak mereka, maka dampaknya akan luar biasa. Mereka melayani dengan bertaruh nyawa. Dikatakan demikian di ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ini enggak tanggung-tanggung, hidup mereka sendiri. Mereka berikan untuk tempat mereka melayani. Total, maksimal, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagi orang yang mempunyai harta kekayaan, ya, mereka mungkin mampu mewarisi harta kekayaan kepada anak-anak mereka, ya puji Tuhan. Tetapi saya yakin tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya binasa. Benar? Tidak ada yang mau. Saya yakin itu. Kita pasti ingin anak kita juga diselamatkan. Bukan hanya dari dunia ini, tetapi juga keselamatan dari hukuman Allah. Kita mungkin rela mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk menyembuhkan keluarga kita yang sakit. Tapi bagaimana dengan keselamatan mereka? Di sini banyak orang tua dan juga anak-anak, ya. Mungkin ada di antara orang tua di sini yang anak-anaknya belum percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau dari percakapan dengan jemaat-jemaat, ada banyak orang tua yang anaknya belum percaya pada Tuhan. Dan juga ada anak-anak, ya, yang orang tuanya belum percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan bagi mereka? Mungkin ada orang tua yang mampu mewarisi harta, puji Tuhan. Tapi jangan lupa mewarisi iman kepada keluarga kita. Tugas kita adalah memberitakan Injil minimal agar hidup kita,
ya, dengan hidup kita menjadi teladan bagi keluarga kita, agar mereka mau percaya melalui kesaksian hidup kita. Kita mulai dari hal itu dulu. Kita mulai dari hidup kita. Bila hidup kita menjadi teladan, mungkin murid kita begitu berat untuk ngasih tahu ke orang tua kita ya, karena mereka sudah menolong kita, merawat kita dari sejak muda, dan kita ngerasa kalau saya harus memberitakan Injil kayak menggurui. Sebenarnya enggak juga ya. Itu kita hanya memberitahu suatu kebenaran. Mereka enggak mau percaya pada Tuhan, yaitu biarlah Tuhan yang boleh berkarya. Tapi tugas kita adalah memberitakan Injil. Pelayanan Paulus bukan tanpa hambatan. Ia sering kali ditolak dan dianiaya. Tapi Paulus tidak pernah mengubah pesan agar pelayanannya itu diterima. Yang Paulus lakukan, ia menjadi seperti seorang penjahit pakaian yang berusaha menyesuaikan bentuk badan seorang. Kita nggak bisa jahit satu baju untuk semua ukuran, untuk semua orang, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan sedikit demi sedikit supaya cocok. Baju ini kalau dipakai oleh yang badannya lebih tinggi dari saya nggak cocok, jadi ngegantung, harus disesuaikan. Paulus nggak pernah mengubah pesan yang disampaikan, tapi dia sesuaikan agar tetap bisa diterima. Ada saatnya dia ngomong keras, ada saatnya dia ngomong lembut. Apa hasilnya? Hasilnya ada jemaat yang berkualitas, yaitu jemaat Tesalonika. Pada saat surat ini ditulis, surat 1 Tesalonika ini ditulis, jemaat Tesalonika itu masih tergolong jemaat baru dan masih sangat muda. Ya, dia ditulis kurang lebih, surat ini ditulis kurang lebih tahun 51 Masehi. Atau baru sekitar 1 tahun sejak Paulus pertama kali melayani di sana. Tetapi kesaksian yang Paulus dengar tentang jemaat Tesalonika itu luar biasa. Jemaat Tesalonika termasuk jemaat yang banyak dipuji oleh Rasul Paulus selain Filipi. Ya, karena mereka adalah jemaat yang berkualitas, jemaat yang masih muda tetapi dewasa di dalam kehidupan kerohanian mereka. Kalau kita baca dari ayat 6 sampai 8, di sana Paulus katakan bahwa kamu adalah penurut firman Tuhan, penurut firman dan penurut Tuhan. Jadi mereka dengar firman Tuhan, mereka lakukan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita. Jadi mereka itu dengar firman Tuhan, ada hal yang mereka harus lakukan dan mereka menerimanya dengan sukacita. Ini jemaat masih baru kurang lebih 1 tahun percaya pada Tuhan. Menjadi teladan bagi semua orang di Makedonia dan Akaya. Makedonia itu provinsi. Jadi iman mereka itu tersebar di satu provinsi. Seperti di Sumbar ini iman mereka, iman orang Kristen Kalam Kudus terdengar sesumbar bahwa mereka adalah orang-orang penurut firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka menjadi teladan dan iman mereka tersiar di semua tempat dikatakan ya. Dan mereka berbalik dari berhala untuk melayani Allah. Jadi dulu mereka melayani para berhala, sekarang mereka berkomitmen untuk melayani Allah. Di pasal 3 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang ya, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Jadi Paulus membawa kabar yang mengembirakan tentang iman dan kasih orang-orang Tesalonika. Ketika Paulus ngomong gini, Paulus tidak sedang menjilat ya, tidak sedang mencari simpati dari orang-orang Tesalonika, enggak. Paulus berbicara berdasarkan fakta, baik dari rekan kerjanya, rekan pelayanannya maupun dari kesaksian orang-orang di situ. Orang udah pada tahu, jemaat Tesalonika luar biasa, jemaat Kalam Kudus luar biasa. Dia dengar dari semua orang ngomong begitu, ya. Di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, mereka justru bertumbuh dan bersinar di semua tempat. Hidup mereka menjadi teladan bagi semua orang yang belum percaya pada Tuhan. Sehingga banyak orang tertarik, pengen datang, pengen ibadah di Kalam Kudus. Jemaatnya luar biasa. Berbanding terbalik dengan
surat Paulus kepada surat Ibrani gitu ya, kepada orang-orang percaya yang tersebar di tempat yang lain. Mereka dikatakan secara usia sudah sangat lama menjadi Kristen, tetapi mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras, alias masih menjadi Kristen yang masih seperti bayi yang mau disuapin, yang mau masih disayang-sayang ya. Aduh, kalau ngomong tuh harus hati-hati, takut tersinggung. Ya misalnya begitu ya, harus hati-hati. Karena jemaatnya masih bayi. Gimana kalau tersinggung? Wah, nanti dia akan pindah gereja, pindah tempat lain. Gimana dong? Ya, itu jemaat di Ibrani, yang di kitab Ibrani. Tapi berbeda dengan jemaat di Tesalonika. Di sini kita mengerti bahwa usia tidak menjamin kedewasaan seorang, baik itu dewasa fisik maupun kerohanian. Yang paling utama adalah kemampuan dan kemauan seorang untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan dari kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menghendaki jemaat yang bertumbuh dan berkualitas. Tuhan suka dengan orang-orang yang setia, tapi setia saja tidak cukup. Harus bertumbuh dewasa dan berkualitas. Bagaimana caranya? Caranya kalau dengar firman Tuhan ya dilakukan. Minggu depan kita akan merayakan 60 tahun gereja kita berdiri di Kota Padang. Dari sisi usia, kalau ukurannya adalah manusia ini bukan muda lagi, ini adalah puncak. Ya, kalau dalam dunia pekerjaan ini udah hampir pensiun atau mungkin ada yang sudah pensiun. Artinya bukan muda lagi tapi udah puncak sekali ya. Apa yang diharapkan dari jemaat yang sudah di puncak? Yaitu kedewasaan dan hikmat. Kedewasaan dan hikmat. Ciri-ciri orang dewasa adalah mandiri, bertanggung jawab dan inisiatif. Itu yang diharapkan oleh Tuhan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana kita menjadi jemaat yang makin mandiri, bertanggung jawab dan berinisiatif. Sehingga kita tidak perlu lagi ditarik-tarik, didorong-dorong, ayo datang ke gereja. Tidak perlu lagi, ya saya akan datang tepat pada waktunya. Tidak perlu lagi diajarkan bagaimana memberi, tidak diajarkan bagaimana melayani. Karena kita sudah dewasa, kita tahu bagaimana caranya. Karena saya sudah dewasa, saya akan berinisiatif. Kalau enggak disuruh ya saya menawarkan diri, kan begitu orang dewasa. Ya, tapi setiap orang memerlukan waktu yang berbeda untuk bertumbuh. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat jangan juga menyalahkan yang tahu lambat. Ya kalau yang lambat, ayo kita belajar sedikit lebih cepat. Mungkin kita lama jadi Kristen tapi begitu lambat pertumbuhannya. Ayo kita belajar. Salah satu tempatnya adalah cross. Ya kita bisa belajar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri bagian ini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama itu lihat ya. Lihat. Yang kedua itu adalah lakukan. Setiap hari kita berjumpa dengan begitu banyak orang percaya maupun yang belum percaya. Ya. Ada yang hidup berkecukupan, ada yang kurang. Ada yang sehat, ada yang sakit. Kita bisa lakukan apa bagi mereka? Mungkin bagi yang sudah percaya tapi hidupnya susah, kita bisa tolong. Bagi yang belum percaya, kita bisa beritakan Injil. Yang kedua ya dilakukan ya. Kita cukup banyak waktu untuk mengunjungi orang. Ya kita bisa kunjungi. Kita ada waktu untuk berdoa, kita bisa berdoa. Bagi yang banyak tenaga, kita bisa gunakan tenaga kita untuk menolong orang lain. Bagi yang punya uang, coba kita lihat siapa yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Bagi yang punya makanan, mungkin makanan sedikit itu bisa kita bagikan pada orang lain. Karena kita peduli pada mereka. Bukan untuk dapatkan imbalan, tapi mungkin saja Tuhan bisa membalaskan bagi kita semua. Yang terakhir, seorang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia berkata begini ya. Orang-orang akan mengatakan banyak hal tentang saya ketika saya nanti meninggal. Tetapi saya bertekad bahwa ucapan dia meninggal dalam keadaan kaya tidak akan menjadi salah satu dari ujaran itu. Jadi Bill Gates ini sudah punya satu rencana dalam hidupnya. Mulai dari saat ini sampai 20 tahun akan datang ketika dia sudah mati gitu ya. Harta kekayaannya itu akan habis untuk
kemanusiaan untuk disumbangkan. Dia tidak mau mati dalam keadaan yang kaya. Karena kekayaan tidak membuat berdampak apapun untuk orang lain kalau hanya untuk dirinya sendiri. Dia sudah bertekad untuk kekayaannya disumbangkan untuk kegiatan amal, untuk yayasan yang dia buat. Ini saya nggak tahu apakah dia orang Kristen atau tidak ya. Apakah dia kalau Kristen apakah taat atau tidak. Tetapi dia punya pemikiran sangat luar biasa. Kalau mereka bisa, pasti orang Kristen juga bisa. Karena Kristus sudah memberikan teladan itu bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.